Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Apajamulis dari jurusan Teknologi Informasi Prodi Teknik Rekayasa Perangkat Lunak kelas TRPL 2A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang parallel database dari pengertian sampai implementasinya. Oke, next. Daftar isi. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian, keunggulan, arsitektur DBMS-nya, teknik, database query parallelism, implementasi parallel database-nya, dan kesimpulan. Pengertian. Pengertian dari parallel database sendiri adalah parallel database adalah DBMS yang diimplementasikan pada paralel komputer. Jadi komputer terpisah yang terdiri dari sejumlah node, yaitu prosesor dan memori yang saling terhubung menggunakan jaringan yang sangat cepat. Sistem ini berusaha sebaik-baiknya memanfaatkan arsitektur mikroprosesor paling modern menggunakan solusi yang berorientasi pada software, jadi bukan hardware, untuk pengelolaan data. Parallel database telah berubah dari penggunaan perangkat keras yang paling canggih jadi arsitektur data flow paralel. Desain seperti ini memberikan percepatan dan peningkatan skala yang bagus untuk memproses query database yang relasional. Keunggulan. Keunggulannya yang pertama yaitu kecepatan. Salah satu kelebihan utamanya dari parallel database sendiri. Server dapat memecah permintaan database pengguna menjadi beberapa bagian dan mengirimkan setiap bagian tersebut ke komputer yang terpisah. Kemudian dapat bekerja pada beberapa bagian secara bersamaan dan menggabungkannya hasil tersebut. Kemudian keandalan, para database jika dikonfigurasi dengan benar dapat terus berfungsi meskipun ada error pada komputer tersebut di dalam klasternya. Server dapat merasakan bahwa komputer tertentu tidak dapat merespon dan mengalihkan tugasnya ke komputer yang ada. Kapasitas, karena semakin banyak pengguna meminta akses ke database, administrator komputer menambahkan lebih banyak klien atau komputer ke server paralel. Jadi dapat meningkatkan kapasitas keseluruhannya. Para database memungkinkan misalnya seperti website jual beli memiliki ribuan pengguna mengakses informasi pada waktu yang sama. Jadi dia tidak bentrok atau bentrok. Tingkat kinerjanya memungkinkan dengan satu server, tidak dimungkinkan dengan satu server saja. Arsitekturnya, arsitektur dari parallel database terdiri dari tiga yaitu shared memory arsitektur, shared disk arsitektur, dan shared nothing arsitektur. Yang pertama, shared memory arsitektur. Pada arsitektur ini terdiri dari beberapa prosesor yang dihubungkan dengan interconnection network ke main memory dan beberapa disk. Di sini jaringan terkoneksinya memiliki jaringan yang sangat tinggi. Ada bus, mesh, atau hypercube. Keuntungan pada shared memory arsitektur sendiri, implementasinya sederhana. Jadi sangat simpel untuk diterapkan secara real atau di dunia nyata. Menetapkan komunikasi yang efektif antara prosesor melalui ruang alamat memori tunggal. Yang ketiga, poin di atas menyebabkan lebih sedikit overhead komunikasi. Kekurangannya derajat paralelisme yang lebih tinggi. Jadi lebih banyak jumlah operasi bersamaan dan prosesor yang berbeda tersebut. Jadi tidak dapat dicapai karena alasan bahwa semua prosesor berbagi jaringan interkoneksi yang sama untuk dihubungkan dengan memori tersebut. Kemudian penambahan prosesor akan memperlambat prosesor yang ada. Kemudian yang ketiga, kekurangannya coherency cache harus dipertahankan. Jadi harus konsisten untuk coherency cache. Artinya
kalau ada prosesor mencoba membaca data yang telah digunakan atau yang telah dimodified oleh prosesor lain, maka kita perlu memastikan bahwa data tersebut adalah versi terbaru agar tidak terjadi semacam pesan kesalahan atau membuat sistemnya ragu akibat dimodifikasi tersebut. Yang terakhir, derajat paralelismenya terbatas. Lebih banyak jumlah proses paralel dapat menurunkan kinerja. Kemudian ada SerDes arsitektur. Di sini prosesor memiliki memorinya sendiri yang juga terhubung dengan interconnection network ke disk. Keuntungan, jika terjadi kegagalan dari prosesor manapun, tidak akan menghentikan seluruh sistem. Jadi ada toleransi kesalahannya. Yang kedua, interkoneksi ke memori bukanlah hambatan. Yang ketiga, mendukung jumlah prosesor yang lebih besar. Jadi di arsitektur ini, service arsitektur mendukung jumlah prosesor yang lebih besar dibanding arsitektur lainnya. Seperti contohnya pada arsitektur memori bersama. Kemudian yang kekurangan, interkoneksi ke disk adalah hambatan karena semua prosesor berbagi pengaturan disk yang sama pada arsitektur ini. Yang kedua, komunikasi antar prosesor cenderung lambat karena semua prosesor memiliki memori sendiri-sendiri. Yang terakhir, shared nothing arsitektur. Jadi di sini prosesor memiliki memori dan disk sendiri yang saling terhubung ke internet connection network. Implementasi sistem database para shared nothing menggunakan node serupa yang merupakan sistem homogen, jadi sistemnya menyatu. Keuntungan, jumlah prosesor yang digunakan di sini dapat diskalakan, jadi dapat diatur ukurannya. Artinya desainnya fleksibel untuk menambah jumlah komputer. Jadi sangat menguntungkan untuk menambah atau mengurangkan jumlah komputer untuk arsitektur ini. Untuk seperti dua arsitektur lainnya, hanya permintaan data yang tidak dapat dijawab oleh prosesor lokal yang perlu diteruskan melalui jaringan interkoneksi. Kekurangannya, akses disk non lokal sangat mahal. Artinya jika satu server menerima permintaan tersebut, jika ada data diperlukan tidak ada, itu harus dirutekan ke server lain yang tersedia. Yang terakhir, biaya komunikasi yang terlibat dalam pengiriman data antar komputer. Keempat, teknik. Teknik parallel database di sini ada dua, data allocation, metode untuk menyimpan database ke dalam beberapa disk yang berbeda guna untuk memastikan proses input output secara paralel yang efisien. Kemudian ada tiga strategi partitioning, ada round robin, hashing, dan rank partitioning. Round robin tersendiri adalah tapel ke 1 disimpan di partisi ke I mod n ke 1 mod n, di mana n adalah jumlah partisi. Kemudian hashing mengaplikasikan fungsi hash untuk beberapa atribut guna memberikan nomor partisi. Hash rank partitioning distribute tapel base. Kemudian rank partitioning mendistribusikan tapel berdasarkan nilai dari beberapa atribut. Nah, di sini ada gambar perbandingan strategi partitioning. Pertama ada round robin, untuk sequential scan-nya dia bagus, malah yang terbaik untuk parallelism. Point query-nya sangat sulit diterapkan, dan rank query-nya juga sangat sulit diterapkan. Kemudian hashing untuk sequential scan-nya bagus, point query sangat bagus untuk hash key, dan rank query-nya sulit diterapkan. Kemudian ranks untuk sequential scan-nya juga bagus, point query dan rank query
bagus untuk implementasi rank vektor. Pengguna data fragmentation yang pertama itu memaksimalkan performa sistemnya. Yang kedua, meminimalkan waktu respon melalui intra-query parallelism. Yang ketiga, memaksimalkan throughputnya melalui inter-query parallelism. Kemudian problem, salah satu masalahnya itu distribusi data yang tidak seimbang membuat partisi yang tidak seragam, sehingga akan terjadi mengganggu load balancing. Database query parallelism. Yang pertama ada intra-query parallelism. Intra-query parallelism sendiri mendefinisikan eksekusi satu query secara paralel pada beberapa prosesor dan disk. Menggunakan intra-query parallelism sangat penting untuk mempercepat query yang berjalan lama. Banyak beberapa vendor atau produsen DBMS mengembangkan versi produk mereka yang memanfaatkan pada intra-query parallelism. Kemudian inter-query parallelism di sini dijelaskan berbagai query atau transaksi dijalankan secara paralel satu sama lain. Bentuk paralelisme ini dapat meningkatkan throughput transaksi. Jadi waktu respon dari setiap transaksi tidak lebih cepat daripada jika transaksi dijalankan secara terpisah. Vendor atau produsen database mulai memanfaatkan arsitektur perangkat keras ini secara paralel dengan menerapkan sistem multi-server dan multi-thread yang dirancang untuk menangani sejumlah besar permintaan klien secara efisien. Implementasinya contohnya ada partition. Partition sendiri ada 3 seperti list partitioning, range partitioning, dan hash partitioning. Di sini partition merupakan sebuah divisi dari database logik atau elemen penyusunannya menjadi bagian-bagian independen berbeda. Partition sendiri populer dalam sistem manajemen basis data terdistribusi, di mana setiap partisi dapat tersebar di beberapa node dengan pengguna di node melakukan transaksi lokal pada partisi tersebut. Kemudian ada parallel query processing. Pada implementasi ini, parallel query processing menunjukkan transformasi query tingkat tinggi menjadi suatu rencana eksekusi yang dapat dieksekusi secara efisien dan secara paralel pada komputer multiprosesor. Jadi kecepatan diperoleh dengan menggunakan pemetaan yang terdefinisi dengan baik dalam beberapa aljabar. Misalnya aljabar relasional yang memberikan abstraksi yang baik dan sistem dari sistem eksekusi. Kesimpulannya, parallel database sendiri adalah sistem manajemen basis data yang dirancang secara paralel dan menggunakan prosesor dan disk. Dan di sini pada parallel database sendiri dia memprioritaskan menggunakan software pada sistemnya sehingga kinerja DBMS menjadi lebih baik. Parallel database sendiri menghubungkan beberapa mesin yang berukuran kecil untuk menghasilkan keluaran sebuah mesin atau engine yang berukuran besar dengan skalabilitas yang dapat diandalkan. Jadi kesimpulannya tadi arsitektur parallel database terdiri dari shared memory arsitektur, shared design arsitektur, dan shared networking arsitektur. Dan tekniknya ada contohnya ada 2, data allocation, dan 3, strategi partitioning atau fragmentation. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.